Auto Review ya, kita tentunya masih nge-review motor yang ada di depan kita ini nih. Nah tapi Mas Kemal tadi mungkin sebelum jeda iklan-iklan manja yang lewat ya, ini aku sempat bilang tadi ini motor kan tingkat kesulitannya lumayan ya kan, sangat teramat malah katanya. Tapi selain motor ini mungkin pernah juga nggak ada motor lain? Apa ini yang paling sulit yang pernah dipegang sama Mas Kemal, yang pernah direstorasi? Kalau untuk kesulitan sih pasti ada sih untuk kesulitan gara-gara motor yang lain. Tapi kalau untuk pertama kali garap dan belum pernah yang ada yang digarap, ini motor ini. Kesulitan tuh karena memang belum pernah belum ya. Pernah, jadi benar. Pertama kali jadi benar-benar sambil belajar juga Iya, gitu. benar-benar autodidak sih. Autodidak, bongkar ya sambil lihat-lihat YouTube gitu ya. Tapi Mas, kalau motor kayak gini enaknya nih, kadang kan orang yang namanya tuh banyak juga gatel pengen dimodif pakai dimodifikasi. Tapi kalau menurut Mas Kemal, kalau motor kayak gini enaknya jangan dimodifikasi atau kayak gimana kalau motor-motor kayak gini? Kalau sulit nggak sih sebenarnya kalau untuk modif motor-motor kayak gini? Kalau untuk modif sih nggak begitu sulit ya. Mungkin ini tergantung juga permintaan owner. Satu juga mungkin kita meminimalisir budget dengan part-partnya, mungkin kayak master rem, kopling masih bisa dipakai ya, nggak usah diganti. Lihat kerusakan motor lah. Iya, kalau dimodif juga budgetnya lebih tinggi ya. Iya, misalnya kalau itu sisi master remnya rusak, misalnya harganya bawaan pabrik tuh sekitar hampir 3 juta ya. Mending kita langsung ganti dimodif, apa pakai merek Brembo atau pakai merek apa. Oke. Tapi Mas Kemal tadi mungkin kita udah bongkar apa aja yang diganti, part mana aja. Tapi boleh kita review part-part yang diganti. Boleh. Kayak misalkan yang direstorasi, Yang direstorasi ya. Kayak ini ban, apa-apa. Kalau untuk peleknya, part-part yang direstorasi, kalau dibilang full ya, dari jalur stang kita repaint lagi dari segitiga atas. Untuk spion masih original, speedometer kemarin bolanya banyak putus, terus mika-mikanya udah pada burem, jadi dibersihin lagi, direstorasi. Sama juga kayak lampu depan tuh udah kuning full kayak gitu, gimana kan? Termakan usia dia. Iya. Udah direparasi lagi sama tukang lampu kemarin. Kayak pengereman depan itu warna aslinya kalau Aprilia ciri khasnya merah. Itu saya repaint jadi warna abu-abu ya, biar kayak sekilas tuh kayak Brembo lah. Soalnya kan Itali dia konsepnya. Terus. Apalagi ya? Radiator kita custom pakai Ninja ya, soalnya nggak ketemu lagi. Udah nggak ada lagi. Untuk bawaan motor ini. Jadi di custom pakai Ninja, pakai merek KTT. Bahannya dari aluminium. Oke, terus. Untuk jok masih original. Oke, knalpot. Kalau knalpot masih bawaan dia. Masih bawaan. Kalau untuk pengereman masih bawaan pabrik. Paling kita repaint, kayak pelek kita repaint bronze. Kayak ban kita ganti pakai Dunlop ya, tipenya Sport Max. Oke. Ini kalau untuk kelas 2 tak, velgnya lumayan lebar lah. Kalau untuk kelas 2 tak, dia di depan ada ukuran 3 inci, belakang dia 4 inci. Tapi kalau untuk cari velgnya nih di Bengkulu susah nggak atau? Nggak bakal, kalau di Bengkulu nggak bakal ada. Kalau mungkin kalau untuk kemarin kalau misalkan mau ganti ngambil dari mana nih? Tapi di Indo ada? Di Indonesia ada. Memang ada yang main motor ini ada. Oke, tapi di Bengkulu nggak ada ya? Di Bengkulu belum ada. Dari luar ya nanti velgnya. Oke. Tapi kalau ini kan standarnya udah Euro nih. Kalau kecepatan motor ini sendiri ya, Aprilia ini berapa? Kalau untuk kecepatan 1000 berapa itu? Saya nggak paham benar kalau untuk spesifikasi dan sejarah motor ini kurang paham benar. Oke, tapi kalau ownernya pengen restorasi karena selain memang punya bapaknya diturunkan, dia sayang aja ini ya. Kata dia nih kenangan. Soalnya zaman itu ya, zaman tahun 2000-an tuh ya masih dihitung jari lah orang yang berani ngimpor motor kayak gini kan. Oke, karena memang impor langsung ya. Iya. Kalau untuk harga jual beli sekarang, nah tuh baru mau ditanya berapa harga jual beli sekarang ada yang 100, ada yang 150. Oh iya. Iya harganya. Wow. Tapi kalau dulu si owner cerita nggak waktu ke impor berapa waktu itu?
Kalau untuk import di bawah 100 ya barunya dulu. Dulu Iya, ya, dulu. di tahun 2003 apa 2004 dia ngambil di ini. tahun 2000-an masih di bawah 100 dulu. Tapi dulu ya, ini Dulu. hitungannya dulu duit segitu gede banget. Tapi sekarang kayaknya kalau misalkan untuk jual beli masih di 100. Masih di 100 ke atas lah. Oke. Tapi kalau untuk dipakai daily balik lagi Nggak, oh, ini tidak peminatnya nih kolektor. Iya, yang memang. Tapi kalau owner dia punya banyak juga motor. Dia kalau owner nih hobinya ke tanah ya, grass track. Gimana tuh? Grass track tuh yang cross. Oh. Ah. Dia punya banyak tuh. Dia punya banyak. Ada Honda CRF yang 2,5 wheel up. Terus motor-motor motor bebek modif. Aha. Tapi kalau Mas Kemal megang nggak? Kalau aku Restorasi juga nggak enggak, kalau apa-apa. motor-motor kayak cross tuh enggak. Oke, kenapa? Enggak. Karena lebih sulit atau Bukan kayak lebih gimana? sulit, memang udah ada. Udah ada bagian-bagiannya Benar, ya. udah ada di orang bagiannya ini, masing-masing. udahlah, gitu. Jangan diambil semua ya kan. Tapi siapa? Kalau misalkan ini tadi berapa? Restorasinya sekitar 50. Hampir nyentuh 50. Hampir nyentuh Ya, 50. hampir nyentuh 50. Oh, nggak sampai 50. Enggak sampai, hampir nyentuh. Hampir Ah, nyampe 50. Ya kendalanya kemarin banyaknya di mesin ya. Kenapa? Udah kelar semua, udah pasang mesin, itu bermasalah, itu bocor. Oke. Jadi, berapa lama kemarin? Kalau untuk pengerjaan 3 bulan, 4 bulan sih. 3 bulan, 4 bulan ya, karena memang dia dari nol ya, dari kosong banget. Jadi waktunya sekitar 3 bulan, 4 bulanan kemarin. Karena memang harus dibongkar habis. Dan kemarin juga tadi kalau untuk perkabelannya, Mas, itu memang dari awal atau kayak tadi nih udah jadi, kira udah jadi, ternyata masih ada yang Kalau untuk perkabelan lumayan ribet ya, karena memang harus disusun satu-satu, kayak lampu sen, klakson, speedo, lampu rem belakang. Itu udah ada teknisinya karena masing-masing. dia beda nggak sama mungkin tipe motor 2 tak yang lain? Enggak, kalau untuk kabel sama. Oke. Jadi apa nih yang jadi pembeda? Kenapa jadi lebih sulit tadi? Penataannya. Oke. Beda banget ya soalnya ya. Oke, kalau gitu thank you banget Mas Kemal ya, hari ini sudah diajak buat nge-review salah satu motor yang pernah dipegang Mas Kemal juga, yang tingkat kesulitannya sulit banget waktu itu, dan juga mungkin ini adalah satu-satunya juga yang ada di Bengkulu ya. Thank you ya Mas Kemal ya. Mungkin nanti kita bakal ketemu lagi buat bisa, motor-motor lainnya. siap. Karena banyak banget kabarnya ya motor-motor yang udah dipegang sama Mas Kemal ini. Tapi kalau di Bengkulu untuk kolektor motor sendiri yang memang mungkin banyak yang udah Mas Kemal pegang, tapi satu owner ada. Ada. Yang mungkin motornya ada 3 atau 4 yang Ada banyak. Oke, nanti mungkin kita akan ketemu sama mereka, tapi nanti ya. Bentar. Jadi kita akan bertemu mungkin di episode-episode selanjutnya. Jadi untuk Sana BTV tentunya tungguin terus program yang pasti sangat amat teramat ditunggu-tunggu ini di Auto Review. Sana BTV kita pamit. Thank you banget sudah menyaksikan Auto Review kali ini. Bye bye.